Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, semoga kalian tetap semangat ya. Kali ini kami akan menyajikan presentasi berupa sejarah reformasi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan anggota-anggotanya saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Agus Muhammad Iqbal, ada Reli Syafitra, Ihsan Pari Atala, Ahmad Rizqullah, Prakti Zakwan, dan terakhir Wahid Yapari. Oke guys, itulah anggota-anggota dari kelompok 5 termasuk saya sendiri, Ahmad Badawi sebagai ketua kelompok. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang banyak waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Let's go. A. Kronologi reformasi di Indonesia adalah gerakan politik dan sosial yang dimulai pada tahun 1998 dan berlangsung selama beberapa tahun. Berikut adalah kronologi singkat reformasi di Indonesia. 21 Mei 1998, krisis finansial dan politik memuncak dengan kerusuhan yang dikenal sebagai tragedi Mei 1998. Demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan terjadi di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. 22 Mei 1998, Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden. 23 Mei 1998, pembebasan politik tahanan dan pembentukan pemerintahan yang lebih inklusif dimulai. 18 Agustus 1999, referendum di Timur sekarang Timur Leste menghasilkan keputusan untuk merdeka dari Indonesia. 23 Juli 2021, Undang-Undang Khusus Otonomi Daerah diberlakukan memberikan otonomi lebih besar kepada provinsi-provinsi di Indonesia. 5 Juli 2004, pemilihan umum presiden pertama langsung di Indonesia menghasilkan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono. 2024 hingga 2014, periode reformasi berlanjut dengan perbaikan dalam berbagai sektor seperti politik, ekonomi, dan hukum. 2014, pemilihan umum presiden berikutnya menghasilkan kemenangan Joko Widodo. B.J. Habibie. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik pada Februari 1909. Pemerintah Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik. Sebelumnya, pada masa Soeharto, hanya 3 parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaingan dalam pemilihan legislatif. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1909 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif tahun 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintahan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timur Timur. Tindak ini mengejutkan banyak orang dan membuat marah beberapa orang. Pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timur Timur memilih merdeka. Lepasnya provinsi ini
merugikan popularitas dan aliansi politik Habibie. Kedua, pada tahun 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia dan membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang mencakup berbagai partai politik. Dia melakukan reformasi administrasi negara dengan menghapus beberapa kementerian yang korup. Gus Dur juga mencoba negosiasi dengan gerakan Aceh Merdeka dan mendukung penggunaan nama Papua. Selama masa kepresidenannya, ia menghadapi kontroversi seperti skandal dana dan tindakan darurat militer di Maluku. Selain itu, ia mencoba mencabut pelarangan terhadap Marxisme-Leninisme. Megawati Soekarno Putri. Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres 2004. Munculnya ikon oposisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut secara luas. Tetapi segera terlihat bahwa kepresidenannya ditandai dengan ketidaktegasan, kurangnya arah ideologis yang jelas, dan dikenal pasif dalam urusan kebijakan penting. Meskipun pada tahun 2004 ekonomi telah stabil dan cukup pulih dari krisis 1997, angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Meski tampil lebih baik dari perkiraan pada putaran pertama pemilu presiden 2004, tetapi di putaran kedua ia dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa pemerintahan Megawati. Selama masa pemerintahan SBY, kemenangan dalam pemilu 2004 membawa tantangan besar. Dihadapkan pada serangkaian bencana alam, termasuk tsunami 2004, erupsi Gunung Merapi, dan gempa di Mentawai. SBY juga berusaha mengelola pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,6% pada 2005, diikuti inflasi tinggi. Kebijakan kontroversial pemotongan subsidi bahan bakar menjadi langkah berani namun memicu protes masyarakat. Pemilu 2009 membawa kemenangan kedua bagi SBY dan masa jabatan kedua ditandai dengan pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu II pada Oktober 2009. Selama periode tersebut, Indonesia kembali diuji dengan erupsi Gunung Merapi pada Oktober 2010 dan gempa bumi serta tsunami di Kepulauan Mentawai. Masa kepemimpinan SBY mencerminkan kompleksitas tantangan ekonomi, keamanan, dan bencana alam di Indonesia. Masa kepresidenan Joko Widodo di Indonesia ditandai oleh berbagai peristiwa, termasuk janji-janji kampanye yang dihadapi tantangan, pelemahan nilai tukar rupiah, kontroversi seputar pernyataan politik, bencana alam, serangkaian pengeboman terkait ISIS, penurunan tingkat kemiskinan, pemilu, protes pasca pemilu, penangkapan yang memicu protes demonstrasi mahasiswa besar-besaran, dan dampak pandemi COVID-19. Hal ini mencerminkan periode penting dalam kepemimpinan Joko Widodo. Oke guys, itu dia video presentasi dari kami kelompok 5. Jika ada salah kata maupun catatan tanda seninya dalam pembuatan animasi ini, kami minta maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami minta kepada teman-teman agar memberikan saran dan kritiknya yang membangun agar kami dapat maju terus dalam dunia pendidikan. Semoga yang menonton ataupun kami yang membuat mendapatkan manfaat yang baik dari video ini. Amin. Terima kasih sudah menonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.